Bismillahirrahmanirrahim. Jadi motonya apa motonya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa-apa yang membawa kepada kalian oleh Rasulullah, maka ambillah oleh kalian akannya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang melarang oleh Rasulullah akan kalian daripadanya apa-apa, yaitu daripadanya ma fantahu, maka berhentilah kalian. Nah, itu di balik latar belakang kenapa kitab ini dikarang. Nah, karena beliau mengamalkan surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang dibawa Rasulullah ambil, apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Lihat nanti surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatus syarih. Ini adalah khutbah daripada sang pensyarah. Yang menyarahkan kitab ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana yang kemarin kita udah tahu, Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir tahun 773, sedangkan Imam Bukhari lahir tahun 194. Berarti jarak rentang waktu antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam Bukhari, rentang waktunya adalah berapa? 567 tahun. Jadi waktunya lama, 567 tahun jarak antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam Bukhari. Berarti hadis yang dijelaskan ditahqiqkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu butuh jarak yang di antara mereka 773 tahun. Kemudian Imam Bukhari 194 Hijriah beliau lahir, jaraknya dengan Rasulullah berarti berapa tahun itu? Kalau 194 ditambah 40 ditambah 60 berapa? Ditambah waktu hijrah Rasulullah 40 tahun. Berarti hijrah Rasulullah 40 tahun ditambah Rasulullah hijrah 40 tahun. Di Madinah Rasulullah diangkat usia 40 tahun. Kemudian waktu hijrah Rasulullah usia 53 tahun. Kemudian Rasulullah berdakwah di Madinah 10 tahun. 10 tahun di Madinah atau 13 tahun di Madinah? 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Rasulullah akhirnya genap 63 tahun. Berarti antara hijrah dari Makkah ke Madinah di saat usia Rasulullah udah sampai usia 50 tahun Rasulullah. Nah, usia Rasulullah 50 tahun. Di saat hijrah baru dihitung kalender Islam. Berarti kalau baru dihitung kalender Islam ketika usia Rasulullah 50 tahun, berarti kalau hitung kalender usia 50 tahun, jarak antara waktu hijrah, tahun pertama itu kan dihitung kan tahun waktu hijrah itu kan. Waktu Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, usia Rasulullah 50 tahun. Di saat itulah baru dihitung kalender Islam oleh Umar bin Khattab. Ketika itu baru dihitung sebagai kalender pertama Islam, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari yang lahir tahun 194 tahun, mundur ke belakang dengan masa hijrahnya Rasulullah, betul 194 tahun tetap. Cuma kalau kita melihat dari kapan mulai keluar hadis Rasulullah, sejak diangkat jadi nabi kan? Sejak diangkat jadi nabi, Rasulullah baru dikatakan ucapannya itu hadis. Sebelum diangkat nabi, udah disebut hadis enggak? Belum kan? Nah, berarti Rasulullah masih bayi, kemudian Rasulullah anak-anak, kemudian Rasulullah dah remaja, kemudian Rasulullah umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Ya? Kan ada bicara Rasulullah, kan ada bekerja Rasulullah, kan ada beraktivitas Rasulullah. Apakah semua ucapan aktivitas sebelum diangkat Rasulullah menjadi nabi, apakah itu juga dimasukkan dalam
dalam qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan yang masuk dalam kategori hadis, atau masuk di dalam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah Ta'ala itu bertutur, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah semata hadis itu ucapan dan perbuatan Rasulullah itu hanya sejak beliau diangkat menjadi nabi? Berarti terbatas dari usia 40 tahun sejak diangkat jadi nabi di atas gua sejak usia 40 tahun sampai meninggal 63 tahun. Berarti hadis-hadis itu kalau seandainya cuma dibatasi sejak diangkat Rasulullah menjadi nabi, berarti hanya 23 tahun ucapan, tindak tanduk dan ketetapan Rasulullah itu disebut sebagai hadis. Jadi coba, kalau betul memang hanya saat diangkat sebagai nabi, berarti sebelum diangkat nabi semua perbuatan, ucapan itu tidak masuk dalam kategori hadis. Berarti yang kita akan bicarakan dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Bukhari, Sahih Bukhari, berarti itu hanya berkisar sejak usia 40 tahun sampai 63 tahun. Berarti 39 ke bawah itu tidak jadi pembahasan di dalam sini. Tidak jadi pembahasan di sini. Ya kan? Nah, sekarang kita bicara tentang hadis. Hadis itu apa? Kita bicara hadis. Apa itu hadis? Hadis beda dengan sunnah. Ya kan? Hadis beda dengan sunnah. Sunnah dengan hadis bisa maknanya waradif. Dua lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Kalau mengiktibar kepada yaitu istilah ilmu hadis. Sunnah apa sunnah? Qaulun wa fi'lun wastiqrarun alladzi nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan perbuatan istiqrar yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa artinya? Itu artinya hadis. Itu artinya sunnah. Hadis dan sunnah berarti setiap ucapan, perbuatan dan ketetapan yang semuanya dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dan sunnah kalau dilihat dari pengertian ilmu hadis itu maknanya sama. Tapi kalau seandainya dilihat daripada di luar konteks hadis, berarti sudah memiliki makna yang berbeda, mukhalafah. Jadi sunnah berarti setiap yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Hadis tidak masuk dalam pengertian ilmu fikih. Nah, sekarang berarti apa? Kalau begitu hadis setiap ucapan perbuatan istiqrarnya Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun yang dilakukan Rasulullah atau yang menjadi ketetapan Rasulullah itu terbatas hanya ketika Rasul diangkat menjadi nabi. Adapun sesuatu yang sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu tidak masuk di dalam klasifikasi hadis. Pertanyaan, ada tidak ucapan Rasulullah sebelum diangkat nabi itu disebut hadis? Coba hadis. Ada sebutkan satu hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh sahabat sampai kepada Imam Bukhari yang itu diucapkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ada tidak? Ada tidak? Maujud amlah? Maujud amlah? Maujud. Mus itu kalau orang Arab bilang la sama. La maujud. Mus maujud. La maujud. Enggak ada. Ada, kalau ada coba. Ada Tengku dan Tengki, lihat. Siswa-siswi kan, kalau Tengku Tengki. Ya, mahasiswi, kalau Tengku Tengki. Ada Tengkuwati. Ya. Ada Tengku. Innamal a'malu binniyat, itu hadis yang masuk di dalam ucapan innamal a'malu binniyat itu sepertiga semua hadis Rasulullah masuk di dalam situ.
Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang mencakup hampir ke semua ucapan Rasulullah masuk di dalam situ. Sama seperti Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah umul kitab. Semua Al-Qur'an, semua ayat, semua surat masuk di dalam kandungan Al-Fatihah. Begitu juga innamal a'malu binniyat. Nah, pertanyaannya innamal a'malu binniyat itu bagaimana innamal a'malu binniyat itu? Kapan hadis innamal a'malu binniyat itu diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sejak kapan? Sesudah diangkat jadi nabi atau sebelum diangkat jadi nabi? Hah? Kapan diucapkan nabi? Umur berapa? Di mana? Asbabul wurudnya, sebab turunnya itu kenapa? Jadi kita bisa lihat hadis itu kapan turunnya, usia berapa Rasulullah, kita bisa lacak menurut asbabul wurud. Jadi kalau kita ingin tahu kapannya itu Rasulullah mengucapkan hadis itu, maka kita harus melacaknya melalui asbabul wurud. Jadi ketahuan nanti coba cek hadis innamal a'malu binniyat, asbabul wurudnya kapan? Oh, asbabul wurud itu hijrah. Ya. Ya kan? Kan panjang hadis itu kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Ya kan? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibu faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha awil mar'ati awi imra'atin yankihuha. Ya kan? Jadi setiap kalau melihat kepada konteks di situ faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul, fa hijratu ilallah wa rasul. Maka hijrahnya itu ya karena Allah dan Rasul. Artinya dia dapat Allah, dia dapat Allah, dapat Rasul, berarti intinya apa? Dapat pahala, dapat nilai. Ikhlas berarti dapat di situ. Hijratu ila dunya, siapa yang hijrahnya karena dunia, berarti yusibuha, dia akan dapat dunia. Kalau dia cari uang di sana, dia mau dagang di sana, dia mau bisnis di sana, maka dia enggak dapat 100% Allah dan Rasul. Dia cuma paling banyak dapat Waman kana hijratu ila imra'atin, kalau dia hijrah karena wanita, karena inong. Ya kan? Yang kihuha. Niscaya dia bisa dia dapat inong di sana. Jadi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya seseorang tergantung kepada apa yang dia hijrah. Dia hijrah kepada Allah, maka dia dapat Allah. Hijrah kepada Rasul dapat Rasul. Hijrah pada dunia dapat dunia, hijrah kepada wanita dapat wanita. Maka innamal a'malu binniyat itu masuk di dalam pengertian apapun yang menjadi niat kita. Tergantung nih, semua yang kita lakukan dunia dan akhirat tergantung kepada hijrahnya kepada Allah atau Rasul atau bukan, atau selain Allah dan Rasul. Jadi kalau lihat kepada makna ayat tersebut, makna hadis tadi itu berkaitan dengan hijrah. Kalau berkaitan dengan hijrah artinya apa? Kapan hadis itu keluar? Waktu hijrah. Bukan di Gua Hira hadis itu turun. Bukan baru turun dari Gua Hira hadis itu diucapkan Rasulullah. Tapi hadis itu diucapkan Rasulullah pada saat hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya kan? Berarti hadis itu terjadi diucapkan oleh Rasulullah sesudah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Dan itu 10 tahun kemudian baru hadis hijrah itu yang dia bisa meliputi sepertiga daripada semua hadis-hadis Rasulullah itu baru diucapkan oleh Rasulullah. Kapan? Ketika mau hijrah. 10 tahun sesudah berdakwah baru hadis yang paling top itu keluar dari mulut Rasulullah. Kenapa? Menurut asbabul wurud, berdasarkan sesuai dengan kondisi turunnya hadis. Ya kan? Coba cari lain lagi, hadis lagi yang lain yang kira-kira terjadi bukan di waktu Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya. Nabi menikah umur berapa? 40 apa 25? Hah? Oh, yang 40 siapa? Siti Khadijah. Jadi kalau kalian mau menikah nanti depannya itu cari yang janda kaya. Ya. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah dapat janda kaya, Tengku berdakwah nggak cari uang lagi, nggak susah-susah cari uang Tengku. Donaturnya janda kaya tadi itu. Iya.
Jadi misi Rasulullah berdakwah itu termasuk di dalamnya hikmah kenapa dijodohkan oleh Allah Ta'ala dengan Siti Khadijah. Karena Khadijah ikhlas membantu perjuangan Rasulullah. Maka kalau sekarang awak inong jino panena. Almar'atul al'an, imra'atul al'an, aktsaruhum laisa huna. Laisa huna. Aktsaruhum yas'al an zawjihi. Tas'al an zawjatihi. Tas'al an zawjihi. Apa yang dia tanya? Cincin dah habis bang, gelang hanale bang, kalung bak leher hanale jino bang habis bang, anting bak gelinyong ka habis bang, nyo rumah-rumah montong kontrak, motor ka publo, Honda di Pegadaian, nyo han sapu lon jino nyo bang menikah dengan bang cik habis peng-peng lo nya modal-modal pangkai-pangkai habis adonyo nya nyan-nyan tubit babah habah daripada inong jenonya. Materi kalon lakoji nyan teku. Lakoji teku lakoji ji selaji beluh takno pedong daya dakwah ceramah pengajian han tempat diminta peng. Nah jok sedekah bacu 1,000 2,000 5,000. Nah dijawab sedekah oleh kau kan. Jadi monyona terdesak di dalam berdakwah dek. Yo perlu elon tak tambahnya dek untuk dayahnya. Tablohnya tabloh semen le tablohnya. Akhirnya cincin habis, galung habis, anting habis. Galung. Pokoknya muh yang nah habis, motor nah habis. Rumah payah kontrak lem jeno. Jadi duduk ke hanale peng puji pegabat lako. Kenyang bang Bandung peng hanale nya. Jeno cincin ke hanale, muh Bandung ke hanale, motor ke Beh Publo. Yang nak daya bruk lagi nyoba. Daya nangkol. Jadi Siti Khadijah ana lagi nya. Siti Khadijah meninggal anale. Ana tapul. Meninggal Siti Khadijah ana tapul ya. Nah, rumah bruk di Pasar Seng. Masanya di Pasar Seng onyan salah. Di Pasar Seng itu dekat dengan Masjidil Haram di kota Mekah. Kemudian sekarang udah dirombak, entah apa dibuat lagi sama orang Wahabi di sana tuh dibongkar. Jadi situs peninggalan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad, rumah mereka tinggal dulu tuh nggak ada lagi. Ada sekarang maulid tempat lahirnya Nabi, rumahnya ibunda dan ayahanda Nabi yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Jadi kalau Siti Khadijah apa? Nggak ada dia. Yang penting habis harta untuk dakwah ikhlas. Jadi terakhir Siti Khadijah waktu dia mau meninggal dunia apa dia bilang sama Siti Fatimah? Nak, tolong minta, ini wasiat mama, tolong minta sama ayah satu sorban Yaman tuh, sorban favorit ayah tuh nanti kalau mama meninggal jadikan kain kafan. Jadi begitu sakit sampaikanlah Siti Fatimah kepada Rasulullah. Sampaikan pada Rasulullah, ya sebelum meninggal mama ada pesan. Apa pesan? Mama minta kain kafan itu nanti kafannya itu daripada ridha kesukaan ayah yang terbuat dari kain Yaman. Menangis Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Ya Fatimah, mamamu itu hartanya tuh banyak sekali. Milioner dia. Wanita karir. Ya kan ibu sosialita aja. Sosialita. Keren dulu Siti Khadijah. Meninggal sesudah dia menikah denganku, hartanya habis untuk membantu perjuanganku. Tapi yang ini yang dia minta, demi Allah kata Rasulullah, kalau andai kata engkau wahai Khadijah meminta kepadaku yang lebih dari ini, aku akan usahakan. Tapi yang diminta cuma apa? Kain ridha. Nah, miliaran uang dikasih ke Rasulullah, yang diminta cuma kain ridha untuk bungkus jasadnya tersebut. Untuk bungkus jasadnya. Nah yang lagi nyok, nah lagi nyok, yang nah di sini insyaallah ya. Umi di Liko, insyaallah lagi akan tengok kan. Jadi minta janda kaya tetapi be kaya krit. Nya janda kaya olehnya duduk tanyo diinjak-injak disepak-sepak tanyo karena tanyo lako minta peng sabi bainong tu. Sabi-sabi dikeun bak tanyo. Jadi satu kemuliaan yang ada pada Rasulullah. Jadi itulah berarti kita bicara tadi itu hadis tidak pernah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ataupun hadis yang
ditahqiq atau disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun hadis dalam kitab-kitab hadis yang lain, tidak ada ucapan hadis itu muncul dari Rasulullah sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi. Hadis tentang nikah, Rasul nikah umur 25 tahun. Ketika Rasulullah menikah umur 25 tahun. Ada enggak ucapan Nabi pada usia 25 tahun sebelum diangkat jadi nabi? Ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah, ada enggak ucapan yang terkenal yang kita tahu itu hadis? Ada tidak? Hah? Ada belum? Ada tidak? Nabi nikah. Berarti tentu bicara tentang nih. Apa hadis yang paling terkenal tentang nikah? An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya kan? Kemudian ada tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Ya kan? Jadi pertama hadis yang tadi berkaitan dengan nikah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggan daripada mengikuti sunnahku falaysa minni, maka dia bukan masuk kelompok umatku. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk menikah. Nikah ada 5 hukumnya. Nikah wajib, nikah sunnah, nikah boleh, nikah haram, nikah makruh. Nikah wajib. Udah pacaran, udah pergi dua-duaan, bisa saja mereka jatuh tergelincir dalam zina, wajib menikah. Nikah sunnah, lagi awak ada jino. Pacaran hana tapi teringat inong sabe. Yang inong lagi nyanci. Kan? Tapi oban di kalong modal kana cik modal kana. Kan disiapkan oleh urji ataupun cik dro. Modal kana. Yang ketiga kemauan tapi hana menggebu-gebu. Hana menggebu-gebu, mupum kan? Mentung je tak kendalikan. Berarti menikah di sana hukumnya sunnah. Dah, nikah boleh, mubah. Pajannya nikah boleh. Jadi kalau menggebu-gebu, memang cik hana galak menikah. Kalau galak lo menikah tapi dipernikah oleh urang cik. Kalau galak menikah tapi dipernikah oleh urang cik. Modal cik na. Kemampuan untuk menafkahi hana impoten dan modal mas kawin. Ada juga kemampuan untuk mencari nafkah. Cuma cik mah hana golong galak alon menikah. Mentong fokus dalam pelajaran. Tapi karena urung cik ka dipaksa-paksa menikah masalah, berarti hukum cik mubah izinan. Nikah makruh. Nikah makruh gimana ya? Menikah tapi makruh. Hanggalah Allah Ta'ala ji menikah. Tapi hana berdosa cik menyuji menikah. Contoh kiban deh. Contoh kiban menikah makruh. Mas kawinyan pinjam bakgop kadang. Mutang leh. Mutang. Ji hana terlalu bernafsu untuk menikah. Hana tak memikirkan masalah nikah, tapi galak-galak ke inongnya. Tapi modal hana. Modal hana. Olehnya jika menikah, hana tak bernafsu, hana yo tergelincir dalam perzinahan, montong jika kendali. Kemauan tu hana tak parah haji kemauan ji. Berarti merumpuk masih doa inong langsung pakat nikah. Nyo menikah tanya. Menikah aja. Mana modal kita cerah. Pegah awak ino. Nyonya bere, ayah halun tu jok peng bakren tu. Hutang. Hutang dipegah. Je menyelaginya. Menikah hutang. Makruh je. Yang terakhir, haram. Menikah tapi haram. Gimana cara menikah haram atuku? Ji tu puji impoten. Haji menikah haji dengan inongnya. Inongnya hana dipegah bahwa haji impoten. Otomatis pada waktu malam pertama haji bodoh. Akhirnya so yang rugo. Yang rugo ci awak inong.
Pakon status jikon hanale inong sebagai gadis dalam pandangan masyarakat yang dianggap janda. Yum janda turun. Itu gue. Panina saban yum janda second ngon. Hai montong di showroom dengan yang di Mokas. Kan beda. Walaupun ji dalam secara fisik gopnyan montong hana bergaul pakon, hai ji hana impoten, lako impoten. Maka lako yang menikah ji tepejinyan impoten hana ji pegah ba inongnya, bah haji impoten tidak sanggup memberikan nafkah batin, berarti hukum ji haram di menikahnya. Karena menganiaya awak inong. Yang nak belai-belai montong kepunya. Ya, berarti nyan hukum menikah hukum ji haram. Haram. Nyo ino lagi nyanci. Nyo ka dicek ba penaji ba rumah sakit. Cek. Oh rupa ji na penyakit inongnya. Nauzubillah kanker misalkan. Kantong kering. Awak inongnya paling hek tanyo. Kanker payudara na, kanker serviks na, kanker rahim na, yo tanyo. Tapi menyo dengan berkah Darussalam, awak inong Darussalam hana insyaallah ji dari kankernya. Nah, tapi hana le kanggung Darussalam ino. Panena. Jino ka ditimbun Bandung kan? Jadi, kan nyan harum. Menyo awak inong ka ditepu nyan na penyakit lagi nyan pi dibesom oleh haji. Hani pegah balak ko. Waktu malam pertama umat nak angket ron. Hiji lako rupaji yang karena motif ji menikah karena harta misalkan, karena kecantikan misalkan. Waktu kalau nak penyakit model genyan hiji hana jadi. Kepuji pegah. Habis peng-peng lah. Habis peng-peng lahnya. Pegah acara kenduri mas kawin macam-macam rupaji karena kanker. Oh my, rugoh loh. Yang berdosa inong yang menikah hana ji pegah menyoji na penyakit yang parah model laginya. Tapi menyo penyakit yang bawaan hana terlalu parah hana masalah. Jadi lagi nyo. Nah inong jino awak inong sebagian inong pernah segala menikah pernah berbuat zina dengan pacar. Kemudian mereka pisah. Pisah olehnya na agam yang soleh ingin menikah dengan inong yang pernah pacaran dan sempat berzina dengan pacar. Hukum ji menikah ji. Hukum menikah ji apa? Andai kata inongnya hanya dipegah, lako bahwa segala menikah hanya dipegah, bahwa segala ji pernah berzina. Ti inongnya kon dikir le. Tetapi sudah masuk dalam kelompok janda. Bahasa Arab janda apa? Saibah. Kalau saubah? Saubun pakaian, saubatun pakaian inong, nah tak marbuto. Jadi punan kena pegahnya. Hukum awak inong yang kalau berzina menikah melako hana dipegah-pegahnya. Hana dibuka-buka pernah berzina. Mak otomatis kan lako ji memperkirakan bahwa nyo galam selaji mentong gadis ji. Jadi ternyata dudo ditipu oleh lakonya. Ya. Terjadi cekcok. Menyo terjadi cekcok berarti yang salah awak ino hana dipegah. Tapi menyo hana tipu lako sampai meninggal lakonya kiban hukum dia. Nyo tengku dilikotnya kiban hukum dia. Kiban. Ba gore-gore dilikot kiban leh. Nya sido anak wa inong jika berzina olehnya menikah melako, olehnya lakonya hana tupu bahwa jika berzina, inong jik pernah berzina. Tetapi inongnya berusaha untuk menjadi yang menjadi lebih baik. Hana pupuk le maksiat yang tobat aja. Nah, tapi lakonya hana tupu.
latar belakang dileh. Ikiban. Haram menikah inongnya apa nah? Nikah sah. Syarat kan yang penting terpenuhi. Cuma secara but jihana mengakui bahwa haji pernah berzina nya hukum jino. Haram ji pesam masalah masa lalu ji. Haram hana. Hah? Menyokon berarti hana haram. Berarti wajib. Wajib pu. Hah? Wajib? Wajib menyembunyikan aib. Walaupun aib itu andai kata diketahui oleh suami akan sakit hati suami. Kecuali kalau suami nak mempersyaratkan didoakan. Rata-rata hana pegat syarat. Kalau syarat dalam akad kan dia di luar akad. Kan rata-rata di agamnya mati menyonggala mainannya hana bobo syarat aja. Nah, syarat mesti kelengahan daripada siswa. Syartul masyrut. Kaidah haji kiban syarat yang menyalahi hukum kiban kaidah dalam usul fikih. Misalkan lagi nyona inong jipegah pala koji. Bang nyo singo tanyo menikah bang, harta gono gini harus benar berjelas tanyo bang. Nang syaratnya apakah syarat itu dibolehkan dalam fikih? Ini lagi nyanyi. Ya. Apakah syarat di luar syarat pernikahannya legal secara hukum fikih? Apakah syarat di luar syarat? Berarti menambah syarat. Untuk mensahkan nikah ditambah lom syarat. Yang kon syarat nikah. Jino rame jino. Dia awak inong yo ji andai kata lah ko ji menikah inong yang kedua. Maka ji pegat syarat harus dibagi harta. Kon inong yang kedua, kon inong yang pertama. Bahwa andai kata terjadi nanti pernikahan abang dengan istri nanti yang kedua, kalau abang nanti tetap juga menikah, saya enggak mau bang. Tapi abang tetap menikah, maka harta harus jelas dibagi dua. Apakah syarat itu masuk di dalam kaidah usul fikih atau fikih yang dibolehkan atau dikatakan itu batal dengan sendirinya, hana berlaku syarat yang di luar syarat nikah. Tidak dibenarkan. Apalagi nyoba saja. Nyok galak kelon boh syarat le. Lagi nyan kan bahasa tanya nyok agam kan. Tapi karena agamnya terlalu sayang, takut temakot inongnya menikah dengan orang lain, terpaksa dipenuhi syaratnya. Jadi menikah aja. Andai kata singo sesudah menikah dilanggar syaratnya, apa hukum ji? Apakah syaratnya tidak berlaku karena secara fikih tidak jadi syarat nikah, ataukah tetap berdosa karena melanggar syaratnya? Sekarang ino kan juga bang, pokoknya bang, saya tidak ridho bang. Kalau saya meninggal, kata ino kalau saya meninggal, haram hukumnya abang menikah lagi. Nah berlaku. Berarti je talanggar. Oleh kali tak pegang je dek. Lo hana menyo adik meninggal lo hana menikah le. Menyo mana je tanyo menikah bang. Tapi menyo abang langgar, awas bang. Saya hantui ya bang.
nya model-model lainnya berarti termasuk di dalam kajian ilmu masuk dalam kajian ilmu fikih. Cuma kembali lagi hadis yang tentang berkaitan dengan ilmu, dengan perkataan nikah, perkataan ucapan-ucapan nikah Rasulullah, adakah itu diucapkan pada masa Rasulullah waktu nikah dulu dengan Siti Khadijah umur 25 tahun? Nah, nikah sunnati itu kapan diucapkan Rasulullah? Tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Itu kapan itu? Perintah-perintah tentang nikah itu, hadis itu munculnya kapan? Apakah ketika Rasulullah waktu menikah atau sesudah Rasulullah diangkat jadi nabi? Berarti kembali lagi kepada asbabul wurud hadis. Di situ kita bisa akan melacak, oh ini masanya waktu turunnya ketika Rasulullah sedang melakukan aktivitas ini, turunlah menjelaskan tentang sebab datangnya hadis tersebut, keluarnya hadis itu dari lisan Rasulullah. Alhamdulillahilladzi syaraha sudura ahlil Islam bil huda. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melapangkan hati daripada ahli Islam bil huda. Dengan apa dilapangkan? Yaitu dengan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengatakan ini? Yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia memuji Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala telah melampangkan hati daripada yaitu ahli Islam. Ahli dengan bermakna sahib, yaitu orang yang memiliki Islam. Dengan apa Allah Ta'ala lapangkan hati orang yang telah memeluk Islam? Yaitu dengan huda, dengan petunjuk dari Allah. Jadi alhamdulillah ini ketika beliau mengatakan alhamdulillah, berarti beliau telah mengamalkan hadis juga. Apa? Kullu amrin tibadin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Nah, maka setiap perkara yang tidak dimulai, yang baik yang tidak dimulai dengan dengan hamdallah, maka itu termasuk perkara yang kurang berkah. Jadi alhamdulillah ini juga termasuk bentuk syukurnya pengarang kitab atas nikmat Allah Ta'ala mengkaruniakan kepadanya kekuatan di dalam menulis, yaitu syarah Fathul Bari. Ketika seseorang memuji, kalau memuji itu secara logatan artinya ats-tsana'u bil lisan, memuji secara istilah artinya adalah fi'lun yanba'u an ta'zimil mun'im, melakukan sesuatu perbuatan karena termotivasi untuk mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Jadi motivasi dia melakukan fi'lun, perbuatan yanbi'u, muncul ya, terbit munculnya itu, motivasinya itu ta'zimil mun'im, yaitu untuk mengagungkan zat yang memberikan nikmat kepada beliau, ilmu dan juga kekuatan sehingga beliau bisa menulis. Jadi alhamdulillah di sini maksud alhamdulillah secara logatan, masuk juga alhamdulillah secara syariat. Nah, kalau alhamdulillah secara syariat itu syukur secara logat. Ya. Alhamdulillah secara syariat itu syukur secara logat. Apa bedanya alhamdulillah secara syariat dengan alhamdulillah secara logat? Kalau secara logat bil lisan. Logat cuma dengan mulut. Ats-tsana' bil lisan, kan begitu? Menyanjung dengan lidah. Tapi tidak masuk di dalam pengertian syariat sebelum ada perbuatan yang menunjukkan kepada ta'zim kepada zat yang memberikan nikmat. Sedangkan itu juga merupakan syukur secara logat. Hamdu secara istilah itu juga merupakan makna syukur secara logat. Sedangkan syukur secara istilah level yang paling tinggi. Karena semua nikmat itu baik qaul, fi'lun, ya kan? Baik qaulun, fi'lun, qalbun, 3. Ya kan? Fi'lun, jawarih, lisan, qaulun, ya kan? Kemudian jawarih. Semua anggota tubuh mulai dari ujung rambut, ujung kaki semuanya dilakukan surful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Dia lakukan semuanya itu karena untuk menggunakan nikmat itu dipergunakan untuk hikmah di balik nikmat itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi ini juga masuk di dalam syukur secara istilah. Ketika beliau mengatakan alhamdulillah, berarti beliau juga bersyukur menurut istilah. Karena ketika beliau menulis berarti mulai ujung rambut sampai kaki kan sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kan begitu kan?
Rambutnya dipakai untuk ibadah, matanya dipakai untuk ibadah, telinganya dipakai untuk ibadah, tangannya, ujung kakinya, kuku-kukunya dipakai untuk ibadah. Pantatnya sedang duduk juga untuk ibadah. Kakinya sedang menopang di tanah juga untuk ibadah. Jadi beliau juga sedang mempraktekkan pertama alhamdu secara bahasa, kemudian alhamdu secara logatan, dia juga mempraktekkan yaitu syukur secara logat dan dia juga mempraktekkan syukur secara Jadi semua lengkap di sini. Ya, ketika beliau mengatakan alhamdulillahilladzi syaraha sudura ahli Islam bil huda, maka beliau telah mengamalkan yaitu perintah Nabi. Lam yashkurullaha man lam yahmidallaha ta'ala. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak memuji Allah. Kan begitu. Kata Nabi begitu kan? Jadi beliau sedang mengamalkan hadis itu. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak memuji Allah. Ini bukan cuma puji, tulis. Berarti dia melakukan fi'lun. Ada orang sebagian melakukan syukur sebagian anggota, tapi sebagian anggota melakukan maksiat. Ada kan? Misalnya orang awak ino, perempuan di tangannya tasbih, dia baca subhanallah subhanallah, tapi dia duduk di pinggir laut terbuka jilbab. Ya. Tangannya zikir, mulutnya zikir, hatinya zikir, tapi rambutnya terbuka. Berarti tidak masuk dalam kategori syukur secara karena nggak semua perbuatan tubuhnya itu untuk taat kepada Allah. Cuma siapa yang taat? Mulutnya yang taat karena berzikir, tangannya yang memegang jari, menggerakkan untuk mengingat zikir berapa kali dizikir, dan hatinya ingat Allah, itu melakukan perbuatan syukur. Tapi rambutnya tidak bersyukur, ya kan? Badannya menggunakan pakaian yang tidak Islami, tidak bersyukur. Begitu juga ada maaf, orang merokok nih, baca kitab. Baca kitab sambil merokok. Baca kitab, mengajar ilmu yang diajarkan itu ibadah. Tapi merokok ibadah bukan merokok. At-tadkhin hal huwa ibadah am ghairu ibadah? Merokok itu apakah ibadah atau kan bukan ibadah? Sekarang tunggu jawab dulu. Merokok ibadah bukan? Ibadah mahdah atau khairu mahdah? Karena terbagi dua ibadah kan? Merokok ibadah mahdah atau khairu mahdah? Tengku jawablah. Merokok itu ibadah bukan? Memang bukan ibadah mahdah. Tapi begini Tengku, kalau saya tidak baca kitab, saya tidak akan tidak akan keluar surah. Berarti itu menjadi wasilah. Al-wasail hukmul lil maqasid. Ya, berarti merokok adalah merupakan tangga untuk kita sampai kepada tujuan supaya dapat surah. Maka merokok hukumnya sama seperti mengajar. Mengajar fikih kalau berkaitan dengan fardu ain, merokok juga fardu ain. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namun muskilah. Mengajar fikih yang berkaitan dengan hukum fardu kifayah sambil merokok, maka merokok hukumnya fardu kifayah. Maka karena kaidahnya seperti itu, dia pakai kaidah lil wasail hukmul maqasid. Ya kan? Maka merokok menurut apa yang menjadi wasilah. Itu dalil bagi mereka yang merokok. Maka merokok juga merupakan ibadah, tapi karena lil amril arid, karena ada perkara lain yang membuat dia menjadi masuk dalam perkara ibadah. Ya. Mengajar ke sini wajib tidak bawa mobil. Bawa mobil apa hubungannya? Yang wajib mengajar. Bawa mobil tidak wajib, tapi nggak akan sampai ke sini kalau nggak bawa mobil. Maka bawa mobil hukumnya juga wajib. Bawa mobil apa hukumnya? Nggak wajib, nggak sunnah, nggak mau bawa mobil. Nggak ada perintah bawalah kalian mobil. Nggak ada.
bawalah kalian Honda, nggak ada. Cuma karena dia menjadi wasilah untuk kita bisa mengajar, maka bawa mobil hukumnya menjadi berarti bawa mobil jadi kalau wajib ibadah bukan? Wajib ibadah bukan? Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini kan ahkamut taklif. Hukum taklif secara syariat berarti itu dalam wilayah ibadah. Tapi mereka yang tidak setuju dengan argumen ini mengatakan bahwa merokok tidak bisa menjadi wasilah. Karena sesuatu yang makruh tidak boleh menjadi wasilah untuk sesuatu yang bernilai suci. Sesuatu yang dibenci. Kalau sesuatu yang tidak dibenci nggak ada masalah. Mobil nggak masalah. Bukan dibenci. Ada yang bilang makruh bawa mobil, nggak ada. Nggak ada kan? Nah, mobil orang iya haram. Nggak minta izin. Ya. Kalau merokok dijadikan sebagai wasilah untuk sampai kepada ibadah, nanti ujung-ujungnya orang akan masuk lagi kepada wilayah yang lebih parah lagi. Sesuatu yang haram bisa juga dijadikan sebagai wasilah untuk mencapai sesuatu yang halal. Karena tujuannya halal, maka haram bisa menjadi halal. Bisa begitu? Bisa enggak? Tengku, ini bagaimana cara membuat masyarakat Blangporo ini supaya sama semuanya, tidak ada yang miskin. Kayak saya lihat di situ masih ada orang yang punya rumahnya hampir roboh, pakai atap rumbia cuma pakai tiang dari bambu. Ini sajalah, saya lihat di kampung ini siapa yang paling kaya, nanti malam kita rampok uangnya nanti. Jadi kita jadi wasilah untuk membuat orang hidupnya setara. Jadi mencuri tujuannya adalah untuk membuat fakir miskin ini hidup senang dan bahagia. Menyenangkan orang, membahagiakan orang, memakmurkan orang agar mereka hidup normal, itu termasuk perkara yang baik. Tapi dengan jalan kita mencuri uang orang, jadilah kita Robin Hood. Ya kan? Robin Hood itu kan dimarahin sama Raja Inggris. Jadi dia mencuri kemudian dibagi. Begitu juga Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu anak-anak raja, dia pangeran. Sebelum dia diangkat jadi sunan. Nah, termasuk begal dia. Dia pangeran, tapi dia begal. Cuma begal baik. Karena dia mencuri. Dia mencuri gubernur punya harta, rumah. Dia jago main pedang, dia jago main panah. Ketika ada iring-iringan rombongan tokoh-tokoh besar itu, dia rampok, dia hadang. Hartanya dikuras, kemudian dibagilah sama rakyat yang miskin tuh. Karena dia lihat ini terlalu banyak kerakusan yang dibuat oleh para penguasa pada waktu itu. Maka dia bagi. Tapi dengan cara dia dia disenangi oleh rakyat, dia disayang oleh rakyat. Karena dia memberikan uang hasil rampokan daripada para pejabat yang rakus tadi itu, yang zolim tadi itu. Tapi apa hukumnya? Menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk memakmurkan rakyat tersebut dengan cara merampok seperti itu. Apa hukumnya dalam fikih? Boleh tidak? Boleh nggak, Tengku? Kalau boleh nanti kita merampok juga nih. Karena kita lihat saja nanti pejabat-pejabat mana yang korupsi, yang hartanya banyak sekali itu, kita rampok mereka. Nanti kita bagi ke rakyat-rakyat yang kita lihat di kolong-kolong jembatan tinggal. Boleh nggak? Menurut Tengku gimana? Kalau boleh nanti kita merampok, kalau nggak boleh ya jangan. Berarti kalau tidak boleh berarti kita bisa ambil hukum berarti tidak boleh. Perkara yang haram menjadi wasilah untuk sampai kepada perkara yang mudah. Kecuali dalam kondisi darurat. Ad-darurat tubihul mahzura. Kalau darurat itu semua sudah tahu. Perkara haram bisa menjadi mubah, bisa juga menjadi wajib bahkan.
Wal hirmatu wal haram tuqaddaru biqadriha. Haram itu diukur menurut kadar hajat. Makan babi, kalau tidak ada makanan lain, mati kita kalau nggak makan babi, maka wajib kita makan babi. Cuma karena sudah makan babi, terlanjur enak, akhirnya dimakan mulai dari kepala sampai ekornya. Nggak ada sisa. Padahal udah kenyang, hampir muntah lagi, tapi masih makan juga. Haram kalau dia sudah lebih daripada kadar hajat. Maka harus diukur menurut hajatnya. Jadi membolehkan yang haram itu pun ada kadarnya. Tidak semuanya harus dimakan. Dah, tidak selesai tadi itu kan. Jadi beliau termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wa nakata fi qulubi ahli tughyan. Dan Allah Ta'ala membuat titik hitam di dalam hati-hati orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau nakata ini membuat titik hitam, berarti membuat titik hitam ini sama seperti menghitamkan hati. Sebenarnya kata-kata naktun ini adalah titik. Kemudian itu menjadi korena terhadap makna tughyan. Itu yang dimaksud sebenarnya tughyan di sini adalah yang dimaksud dengan kulub di situ adalah kertas. Karena hati itu ibaratnya sama seperti kertas. Kertas putih dia bersih pada awalnya, tapi kalau kena dia tinta hitam maka bersihnya itu akan lenyap. Maka hati itu diserupakan dengan kertas. Jadi diserupakan orang akan hati dengan kertas. Jadi kalau Zaid kal asad, Zaidun asadun, Zaid itu singa. Zaid diserupakan orang akan Zaid dengan singa, berarti singa musabbah bih. Berarti kalau kulub dengan warak, kulub dengan kertas, diserupakan orang akan. Jadi musabbah bihnya tadi itu adalah asal. Ya kan? Musabbah bih itu asal, sedangkan musabbah adalah furu. Kalau tadi asalnya adalah sifat syaja'ah itu ada pada asad, maka sifat nuktah itu diletakkan sebenarnya itu pada kertas bukan pada warak. Maka kulub di situ adalah musabbah. Aslinya adalah warak. Berarti warak adalah musabbah bih, tetapi yang disebut adalah musabbah. Yang disebut mana musabbah? Itu kulub. Mana yang menunjukkan bahwa kulub di situ maknanya adalah warak? Nakata. Jadi nakata adalah korena yang menunjukkan yang dimaksud kulub di situ adalah kertas. Ahli tughyan yaitu orang-orang yang memang memiliki sifat yaitu ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menghitamkan di dalam hati-hati orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan sebab dia hitam hatinya, fala ta'iyal hikmata abadan, maka tidak pernah dia menghendaki, jangankan mendapatkan dari Allah Ta'ala, dia sendiri tidak mau untuk mendapatkan hikmah dari Allah. Dia tidak mau sama sekali. Gak mau dia dapat hikmah, gak mau dia dapat kebaikan, nggak mau dia mendapatkan kelapangan hati dengan huda petunjuk dari Allah Ta'ala. Ada orang masuk ke dalam, ini coba tunggu lihat, ini ada kisah satu ini kan. Ada orang mau pangkas rambut, masuklah ke barbershop. Apa barbershop? Tempat pangkas rambut. Bang, gue udah giliran nih, udah duduk dia nih. Begitu dia udah duduk mau dipangkas rambutnya, tiba-tiba si tukang pangkas rambut bertanya begini sama yang mau dipangkas. Pak, Bapak percaya ada Tuhan? Dijawab sama orang yang mau dipangkas, percaya? Saya nggak percaya, kata tukang pangkas rambut. Kenapa kamu nggak percaya? Kalau memang Tuhan itu ada, kata si tukang pangkas rambut, kalau Tuhan itu ada, masa Tuhan biarkan orang miskin, orang susah, hidup susah, sementara orang kaya senang semuanya? Enggak ada Tuhan itu sebenarnya. Kalau ada Tuhan enggak mungkin dibiarkan seperti itu. Kalau ada Tuhan pasti semua orang akan senang. Enggak ada orang miskin, enggak ada orang susah. Masa Tuhan biarkan orang susah? Kita aja enggak tega lihat orang susah. Kenapa Tuhan biarkan orang susah, menderita, miskin, sedangkan orang kaya senang-senang hidupnya? Makanya saya tidak percaya enggak ada Tuhan. Enggak percaya ada Tuhan. Ini di luar tentang
Lihat gunung, menunjukkan ada Allah. Lihat langit, menunjukkan ada Allah. Itu nggak terlintas ke situ. Jadi bingung yang tukang dipangkas rambut ini. Mau dipangkas rambut ini nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Dah selesai dipangkas rambut, dia keluar dari pangkas rambut tuh. Tiba-tiba dia lihat di luar ada orang gila. Di luar pangkas rambut itu ada orang gila, rambutnya panjang. Udah gondrong dah. Kumisnya udah gondrong juga. Jambangnya udah gondrong juga. Udah gondrong, udah lebat dah. Ya, orang gila. Begitu dia tengok orang gila, langsung terpikir dalam pikirannya, ini petunjuk dari Allah sebagai jawaban pertanyaan orang komunis tadi itu. Nah, masuk lagi dia ke dalam. Begitu dia masuk lagi ke dalam, dia jawab sama tukang pangkas rambut tadi itu. Mau tahu jawabannya katanya? Mau. Sini. Coba kamu keluar. Kamu kan punya pangkas rambut. Kenapa orang gila itu rambutnya masih gondrong-gondrong di luar? Jadi dia nggak mau datang ke saya. Dia nggak mau datang ke tempat pangkas saya. Ngapain saya datang pangkas dia? Walaupun dia duduk di pinggir toko saya, dia nggak mau masuk ke dalam, nggak mau saya pangkas. Berarti itulah yang salah orang miskin tuh. Dia nggak mau datang kepada Allah. Gitu kan? Yang salah orang fakir tuh. Kenapa dia nggak mau datang sama Allah? Kalau orang gondrong gila tadi itu, awak pungonya ditambah Mbak Ramadan. Ada rencana kamu pangkas? Saya pangkas. Akan saya pangkas. Karena dia datang, dia minta pangkas, ya saya pangkas. Begitulah orang miskin yang tidak mau datang kepada Allah Ta'ala, Allah tidak juga memberikan kepadanya kekayaan. Begitu juga orang fakir. Dia nggak datang kepada Allah Ta'ala, Allah juga tidak akan memberikan kekayaan kepada orang fakir tersebut. Tidak akan. Maka dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kalau seandainya kita tidak mau berubah. Dan untuk bisa berubah secara sempurna, minta datang kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Wa may yattaqillaha. Itu jadi senjata sakti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wa may yattaqillaha, takwa. Wa yatawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Ta'ala, Allah udah tetapkan pasti ada rezekinya. Jadi tawakal diiringi dengan usaha. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai kerja, udah selesai belajar, waktu ujian kita mau hadapi ujian, fa idza faraghta fansab. Bangkit berdiri, kerjakanlah sholat. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, bangkit lagi, kerjakan pekerjaan yang lain. Jangan selesai kemudian santai-santai terus, jangan. Selesai satu, kerjakan satu. Selesai satu, kerjakan satu. Karena masalah itu silih berganti. Kalau udah selesai apa? Ila rabbika farghab. Baru minta. Hanya berharap semoga Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita hasilnya. Jadi di sini wa nakata fi qulubi ahli tughyan fala ta'iyal hikmata abadan. Maka Allah Ta'ala menghitamkan orang-orang yang hatinya itu ada keingkaran, sehingga dia tidak ingin sama sekali untuk mendapatkan petunjuk hikmah, yaitu hikmah dari sisi Allah Ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, sendirian Allah Ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ilahan ahadan, yaitu Tuhan yang esa, fardan samadan, mufrad bukan murakab. Ini apa bedanya ilahan ahadan fardan? Kenapa sudah dibilang ilahan ahadan? Ahadan itu kan esa, ahadan itu kan tunggal. Kenapa dibilang lagi fardan? Bukankah takrirul kalimataini bi ghairi faedah mubadzir? Dan seorang Imam Fathul, pengarang kitab Fathul Bari, mengulang-ulang kata mubazir itu sesuatu yang menjadi aib itu. Tapi kenapa di situ disebutkan ahadan fardan? Apa makna ahadan? Apa makna fardan? Tunggal. Terjemah kita Indonesia beda, berarti ada perbedaannya. Coba gali, di mana perbedaannya?
Nah, sekarang kita bicara tentang ilmu. Dalam ilmu mantik disebut ada lafaz taraduf, ada lafaz mustarak. Ya kan? Apakah ahadan dan fardan ini muradifah atau mustarak? Dua lafaz satu makna? Atau ahadan mustarak, fardan ini tidak mustarak? Tabayun juz'i. Coba syarahnya gimana? Setiap yang satu belum tentu itu mufrad, bisa jadi ada juga murakab. Artinya seperti rumah kan satu murakab dari sen ini. Ada juga satu tidak murakab, kata Allah. Kalau sama tunggal, jadi tunggal pasti satu, nggak ada yang dua, nggak ada yang murakab. Kalau yang sama tunggal, kalau tunggal pasti satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. dapat Tengku, dapat penjelasan daripada Tengku. Siapa namanya? Sama dengan saya. Aduh, nggak apa-apa, CS kita berarti. Nama kita sama. Ahad itu kan di dalam kata bahasa Arab menjadi wahdaniyah. Wahdaniyah itu maknanya masuk di dalamnya nafi kam muttasil dan juga nafi kam munfasil. Sedangkan fardan ini dicetak menjadi mufrad, lawannya murakkab. Berarti fardan ini khusus, ahad ini umum. Fardan khusus kepada lawan katanya mufrad, lawan kata fardan adalah tarkib. Kalau fardan itu mufrad berarti berjuzuk-juzuk. Berjuzuk-juzuk artinya pada sesuatu zat itu terdiri daripada anggota-anggota tubuh. Di luarnya ada tangan, ada telinga, ada mata, ada kaki, ada hidung, ada bulu, ada kumis, segala macam. Di dalamnya juga ada terdiri daripada unsur, ada hati, ada ginjal, ada jantung, ada usus, ada daging, ada tulang, ada kulit, ada kuku lagi. Ya di dalamnya pokoknya ada darah, ada nanah, ada air, ada susu. Jadi kok cappuccino jadi. Jadi kalau dibilang fardan berarti itu semakna. Kalau dibilang fardan lawannya adalah murakkab. Fardan mufrad, tarkib menjadi murakkab. Murakkab lawannya mufrad. Gitu. Murakkab lawannya mufrad. Berarti fardan itu dia khusus kepada tunggal dalam arti kata lawan tidak memiliki anggota-anggota tubuh. Sedangkan ahad maknanya lebih umum. Karena ahad itu dia wahdaniyah. Wahdaniyah nafi kam muttasil dan nafi kam munfasil. Yang menjadi lawan ahad itu kam munfasil. Kam muttasil bukan munfasil. Yang menjadi lawan ahad yang menjadi lawan fardan mufrad adalah kam muttasil. Kam muttasil berapa? Maksudnya muttasil yang bersambung. Kam itu kam berapa? Muttasil bersambung. Artinya apa? Ada berapa yang tersambung-sambung pada zat tersebut? Anggotanya berapa yang tersambung pada zat tersebut? Berarti ketika kita menyebut Allahu Ahad, Allah Ta'ala itu esa, masuk di dalamnya pemahaman esa zatnya itu tidak ada murakkab daripada ajza. Tetapi bukan itu saja. Allah Ta'ala itu esa juga di samping dia esa dengan makna fardan, tapi juga Allah Ta'ala esa dalam makna nafi kam munfasil. Di luarnya tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima, tidak ada kembar pada zat Allah Ta'ala. Berarti ketika disebut di sini tidak ada di sini tidak ada tikraru syai' bi ghairi faedah, enggak ada. Yang ada faedah di sini. Karena fardan untuk lebih mentaukidkan bukan saja Allah Ta'ala memang ilahan ahad. Dikuatkan lagi fardan somadan. Fardan artinya
tidaklah berjuzuk-juzuk, dan itu Ramadan merupakan tempat bergantungnya sekalian makhluk. Wa atahharahu mudji'an wa maulidan. Dan Allah Ta'ala telah mensucikan hambanya yang ahli Islam tersebut pada ketika dia diletakkan di tempat tidur, pada saat dia lahir, wa maulidan, dan pada waktu kelahirannya, wa abharahu sadaran wa mauridan, dan Allah Ta'ala mengangkat derajatnya atau melapangkan derajatnya sejak sadaran ketika munculnya, wa mauridan, dan sejak datangnya. Jadi ketika hamba tersebut dia datang, ketika hamba tersebut muncul, maka dia mendapatkan derajatnya itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini bagi siapa? Ini bagi siapa? Oh, ini Nabi Muhammad ya. Bukan yang mendapatkan hidayah tadi itu, bukan. Wa ataharu mudji'an wa maulidan wa abaharuhu sadaran wa muridan. Allah yang mensucikan Nabi Muhammad waktu dia diletakkan pada tempat dia lahir dan waktu hari kelahirannya, atau pada waktu dia lahir. Allah mengangkat derajatnya sejak pada awal dia muncul dan pada waktu dia datang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salat ke atasnya dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya. Huyusan nida. Huyusan nida yaitu Huyus kalau kita lihat berasal dari kata ghausan. Ghausan itu artinya minta tolong. Ghausan nida berarti minta tolong daripada orang yang nida, memanggil-manggil. Huyus jamak berarti berarti apa? Semoga salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, selama masih ada orang yang minta tolong, selama masih ada munadi yunadi lil iman atau munadi yunadi ya Rob ya Rob ya Rob. Selama masih ada munadi, orang-orang yang menyeru untuk meminta-minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Huyus. Amma ba'du. Masih ada lagi ya? Wal yuthal ida, dan masih ada, ini saya enggak tahu ini apa artinya ini. Sambung ya. Salatan wa salaman daimaini minal yaumi ila ayyub'atsun nasu ghadan. Semoga salawat dan salam kekal keduanya, salawat dan salam sejak dari minal yaumi, sejak daripada masa lalu hingga kepada yaitu dibangkitkan manusia pada hari esok. Amma ba'du faqad ana syuru' fi ma qasadtu lahu min syarhil jam'i min syarhil jami'i sahih. Adapun sesudah itu hamdalah, salawat dan syahadat tadi tersebut, maka sungguh-sungguh sekarang ini kita ana syuru' sekarang ini masuklah, ana datanglah oleh waktunya masuk fi ma qasadtu lahu min syarhil jami'i sahih, pada apa yang menjadi maksudku untuknya maksud daripada yaitu menjelaskan atau mensyarah kitab Jami'is Sahih karangan daripada Imam Bukhari. Ala ma wa'adtu bihi fi awalil muqaddimah, berdasarkan ke atas apa yang telah aku janjikan pada awal-awal muqaddimah. Wa kuntu azamtu ala an asuqa haditsal bab bilafzihi, dan aku adalah bermula aku itu menggunakan aku telah bertekad ala an asuqa haditsal bab, bahwa aku akan mengarahkan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini per bab bilafzihi, dengan setiap lafaz-lafaznya. Qabla syarhihi, sebelum aku mensyarahnya. Jadi beliau menjelaskan bahwa metode yang akan beliau sampaikan di dalam kitab ini, beliau akan sampaikan yaitu hadis berdasarkan bab yang sudah ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian sesudah beliau tulis hadisnya berdasarkan bab yang sudah ditulis oleh Imam Bukhari, baru beliau akan mensyarah lafaz hadis tersebut. Thumma ra'aitu dzalika mimma yatulu bihil kitaba jiddan fasalaktul ana fihi tariqan wusta arju naf'aha kafilatan bima atlatu alaihi min dzalika. Kemudian aku melihat akan demikian tersebut termasuk di antara perkara yatulu bihil kitab, yang bisa membuat kitab ini terlalu panjang. Jiddan sangat panjang bahkan. Fasalaktul an, maka aku mengambil jalan sekarang ini pada dalam mensyarah kitabku ini, tariqan wusta, yaitu jalan tengah. Arju naf'aha, yang mengharapkan oleh aku mendapatkan manfaat daripada tariqan wusta ini, jalan tengah ini, kafilatan bima atlatu alaihi min dzalika, mendapatkan yaitu
manfaat yang mencakup berdasarkan apa yang aku telaah ke atas hadis-hadis daripada tariqul wusta, jalan pertengahan tersebut. Nah, jadi beliau awalnya metode di dalam mengarang kitab Fathul Bari ini, beliau akan sampaikan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, kemudian beliau akan jelaskan. Tapi kemudian ketika beliau hendak menjelaskan, ternyata jalan itu terlalu panjang bertele-tele, maka beliau ambil jalan tengah. Nah, agar dengan jalan tengah ini beliau harapkan bisa mencakup, menurut apa yang aku telaah, dengan jalan tengah itu bisa mencakup manfaat yang bisa bagaimana tadi ini? Fasalaktul ana fihi tariqan wusta arju naf'aha kafilatan. Oh, berarti kafilah di sini berarti mencakup keseluruhan dari apa yang aku telaah gitu. Sehingga ketika aku mengikuti metode yang wusta ini bisa menjelaskan lebih mencakup sesuai dengan apa yang aku telah sehingga tidak terlalu berbelit-belit ketika dijelaskan. Nah, Id la yukallifullahu nafsan illa usaha, karena Allah Ta'ala tidaklah membebankan seorang hambanya, jiwa seseorang, illa usaha, terkecuali menurut kadar kemampuannya. Kalau terlalu panjang nggak sanggup saya. Ya, coba bayangkan ini. Dia menjelaskan tidak menurut metode yang pertama. Pertama hadis per bab, kemudian lafaznya ini diurai satu-satu, diurai. Beliau tidak mengambil jalan seperti itu. Jadi beliau akan menyesuaikan dengan apa yang ditelaah oleh beliau. Itulah hadis itu akan dijelaskan menurut apa yang ditelaah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi tidak mengikuti disebut hadis berdasarkan bab, kemudian lafaz dijelaskan satu-satu semuanya. Tidak, itu terlalu panjang. Kalau terlalu panjang pun katanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, ada. Imma li bu'dil ahdi biha aw li ghairi dzalika. Oh, ini udah lewat ya. Wa rubbama a'tu syai'an mimma taqaddama fil muqaddimah, dan terkadang aku mungkin akan mengembalikan sesuatu yang sudah pernah disebutkan dulu di belakang fil muqaddimah, pada waktu di muqaddimah, lima anan yaqtadihi, karena ada makna yang menghendaki untuk diulang kembali. Jadi kalau nanti dalam kitab Fathul Bari ini kalian dapati ada pengulangan